seorang spiritualis bukanlah hal yang mudah. Spiritualis bisa didapatkan dari garis keturunan dari leluhurnya, menimba ilmu dan bahkan ada yang melalui pertapaan. Namun berbeda dengan Eyang Rati atau Mastuti nama aslinya, dirinya menjadi spiritualis karena panggilan dan tuntutan gaib. Awal mulanya ya, bukan turunan, bukan belajar ya. Yang kemasukan, pertamanya yang itu seperti diantem, dipukul dengan sebuah neon panjang. Ternyata neon panjang ini membuat aku pingsan. Tetapi aku nggak tahu neon itu dari mana ya. Tapi terasa berat banget. Kemudian aku pingsan. Posisi aku waktu itu ada di Pasar Kembang mau beli kain seragam, yaitu seragam ponakanku yang mau sekolah, namanya Terry. Kemudian aku diangkut-angkut sama tukang taksi, dibawa pulang ke rumah. Uang yang tadi 300.000 mau aku belikan seragam itu masih utuh dan tidak berkurang sama sekali. Dan semenjak itu aku dibawa pulang, aku sakit demam panas sampai 3 hari. Kemudian orang tuaku waktu malam itu bermimpi, dan bermimpinya itu ketemu sama Dewi yang sangat cantik sekali. Beliau itu bernama Eyang Rati. Dan Dewi itu ngasih tahu, anak ini bisa sembuh asal boleh aku bawa pulang. Dibawa pulang kemana? Orang rumahnya di sini, kata ibuku. Tetapi si Dewi yang cantik tadi dibilang, anak ini akan menjadi orang ternama asal aku boleh bawa dia pulang. Karena ibuku dengar kayak begitu, ya udah, nggak apa-apa, kamu ikut anakku apa anakku ikut kamu. Pokoknya anakku jangan diapa-apain, enggak, katanya gitu. Kemudian besoknya aku dimandiin sesuai dengan petunjuk Eyang Rati tadi, ibuku yang mandiin. Setelah aku dimandiin, aku sembuh dari sakit panasku, dan aku sama ibuku besoknya gitu, aku udah nggak sakit, nggak ini. Tapi aku ngeliat, loh, aku bisa ngeliat gaib ya. Terus ada sungai besar itu, aku dituntun sama ibuku. Aku bilang sama ibuku, ayo masuk ke situ, ada istana besar sekali. Istananya itu terbuat daripada kayak tembaga begitu. Hah, kamu ini ngawur aja, orang itu sungai kok. Diajak masuk, nggak mau. Nah, terus ada kejadian lagi. Kata ibu, aku ngajak ibuku pergi ke pabrik gitu, ke pabrik gelas, karena ibuku memang bidan, bagian nyuntik-nyuntik orang-orang yang di pabrik itu. Terus aku bilang sama ibuku, Bu, itu loh, di pabrik itu kok banyak sekali ya orang-orang itu hitam-hitam gitu, kayak monyet, aku bilang, tapi monyet gede-gede. Ibuku bilang, ngaco kamu, jangan, kalau kamu didengar sama orangnya nggak marah loh nanti. Lama-lama aku suka ngoceh-ngoceh, suka apa-apa. Ibuku masukkan aku ke rumah sakit, ya waktu itu rumah sakit saraf. Dokter bilang aku tuh stres, aku tuh depresi, kemudian dikasih obat, dibawa pulang. Ini makin penglihatanku itu makin kacau. Aku sering ngoceh sendiri, sering dengar suaraku. Aku dikasih tahu begini, kamu harus puasa, kamu harus. Nah, aku tentu jawab dong, orang aku produk orang zaman sekarang. Aku bilang, enggak, aku nggak mau. Aku bilang kayak begitu. Tapi ternyata si gaib ini aku nyuruh ke makamnya Bung Karno di Blitar, ke Imogiri di Jogja. Aku suruh ke Solo, ke Pura Mandiraseta. Jadi sepertinya ritualku itu diarahkan, dan aku harus ke Gunung Lawu. Ya aku ngikutin, tetapi aku belum ngerti apa-apa, apa mantra itu apa, jimat itu apa. Tetapi dengan tuntunan gaib ini aku mendapatkan jimat-jimat, terutama dari makam Bung Karno, dari Imogiri, dari mana-mana, dari Keris, dari Pak Cipto namanya. Pak Cipto tuh beliau penjamas pusaka-pusaka Kanjeng Klai Pleret ya, pusaka Keraton Jogja. Tetapi
Ibuku marah, masalahnya kamu jangan begini, jangan bawa benda-benda begini pulang, nanti malah kesurupan kamu, bilang gitu. Sama ibuku dibuang gitu loh. Dibuang, taunya balik lagi, kemudian malah di depan pintuku. Nah ini ibu terkejut, ibu gak berani ngebuang dong, karena udah kejadian seperti itu, orang dia yang buang sendiri. Ternyata itu semua adalah panggilan gaib bahwa aku akan menjadi seorang paranormal dengan sebutan Eyang Ratih gitu. Nah lelonoku itu kemana-mana, itu semua tuntunan gaib. Jadi yang namanya Ibu Tuti itu menjadi Eyang Ratih sampai sekarang yang seperti Anda kenal itu. Ya, jadi kemujizatanku ini aku bisa ngambang di atas air berjam-jam ya. Aku bisa meditasi matahari ya. Aku bisa yoga tirta, yoga surya, yoga cermin. Makanya di sini ada cermin. Ini untuk yoga. Dan kemudian aku kalau untuk ngobatin orang, aku selalu ngambil air-air gaib yang dari mana-mana, dari berbagai sumber yang ada di Indonesia ini. Dan gaib-gaib ini selalu aku manfaatkan untuk mengobatin orang, untuk memandikan, yaitu seperti ruatan. Seperti ini sangat luar biasa gitu loh. Jadi Eyang ini tidak pernah belajar untuk menjadi supranatural, tetapi gaib sendiri yang mengajarkan Eyang Ratih ini untuk menjadi seperti ini. Dan seperti para netizen atau penggemar-penggemarku semua sering melihat Eyang keluar masuk layar kaca, ini tidak semua karena tuntunan daripada Eyang Ratih. Sehingga Bu Tuti yang sekarang ini dikenal dengan Eyang Ratih. Hampir semua orang hanya mengenal Eyang Ratih, bukan mengenal Bu Tuti. Jadi yang orang-orang dekat aku aja lah yang tahu namanya Ibu Tuti, seperti itu. Sejak kelahirannya, Eyang Ratih sudah terlihat berbeda dari kebanyakan lahirnya seorang bayi. Bahkan sejak kecil hingga dewasa terlihat tanda-tanda aneh dan berbeda dari anak-anak seusianya. Kata ibuku sih, aku semenjak lahir sudah aneh. Anehnya nih gini, aku lahir 7 bulan ya. 7 bulan termasuk aku di inkubator, di open gitu loh ya. Jadi bayi yang sangat masih kecil banget, belum waktunya lahir udah lahir. Terus sama ibuku, karena ibuku itu seorang bidan, dirawat sendiri gitu loh, pakai air panas. Nah, sudah menanjak besar ini, aku sering melek malam, kadang disuruh orang tuaku tidur, aku masuk kolong. Kalau zaman dulu kan ada tempat tidur yang dari besi, itu aku masuk sekali di situ. Sampai sama ibu atau bapakku tuh aku dipakein sapu biar keluar gitu. Kalau suruh tidur itu nggak tidur, itu kejadian mulai kecil sampai aku dewasa seperti itu. Jadi sudah aneh, dan kalau aku menginginkan sesuatu itu pasti kesampaian gitu loh. Dan beberapa kali orang-orang kalau tanya nomor ke aku, dulu zaman Huawei ya, itu selalu dapat. Jadi banyak orang berkerumun. Waktu itu aku belum jadi paranormal, masih anak-anak biasa gitu, tetapi sudah tanda-tanda itu kata ibuku sudah ada. Dan almarhum daripada kakekku dari ibu itu lurah desa ya. Beliau juga orang pinter. Beliau itu cucunya banyak karena anaknya mbahku tuh banyak banget. Tetapi cucu yang dapat diajari sama dia cuman aku doang. Artinya tidak boleh tidur sore-sore, harus di atas jam 12 malam gitu. Kalau umpama aku melanggar, aku dipukulin sama lidi gitu ya. Kalau lidinya banyak, cuma 3, jadi sampai berbekas garis-garis begitu. Jadi itulah kejadian-kejadian apa yang aku rasakan. Dan sekarang manfaatnya setelah aku tahu, setelah aku dewasa dan aku jadi orang seperti ini. Di usia 30 tahun, Eyang Ratih memantapkan dirinya untuk terjun menjadi seorang spiritualis. Untuk pertama kalinya ia mengobati seorang anak kecil dan berhasil. Dari situlah mulai banyak orang mengenalnya dan berobat padanya baik medis maupun non-medis.
Tak hanya itu, Eyang juga mendirikan Padepokan Gunung Lawu dan banyak memiliki Setelah murid. aku menikah, dan orang tuaku kan termasuk di Bali itu orang kaya ya. Bapakku kawin lagi ke Malaysia. Kemudian usahanya kayak diskotek, rumah makan, salon, mebel itu karena aku yang paling tua di situ. Aku yang suruh megang, hancur karena kita nggak ngerti bisnis, ya. Nggak ngerti bisnis apa-apa, hancur. Kemudian aku dagang baju, yaitu kalau dulu ada prostitusi namanya Doli. Aku buka garment di situ, dan aku banyak teman-teman yang mau menjalankan baju-baju aku ke orang-orang nakal itu. Dan alhamdulillah sih, aku menjadi bos mereka untuk ngambil baju, nanti tukar kalau nggak laku, seperti itu. Tetapi panggilan jiwa untuk jadi spiritual itu terus aku melihat kaca aja, warna aku tuh berubah-ubah, artinya muka aku tuh jadi berubah. Ada yang kuning, ada hitam, ada putih yang mengerikan. Jadi aku selalu tidak berani melihat kaca. Kalau dalam hal sekarang itulah yang disebut kakang kawah adi ari-ari. Tapi dulu itu tidak mengerti, aku ketakutan gitu loh. Akhirnya aku sebelahku rumah itu ada yang anaknya nangis saja, namanya Bram. Diobati ke dokter apa-apa nggak sembuh, takutnya masuk angin ini anak. Tahu-tahu ada bisikan yang masuk ke telingaku, anak ini kamu obatin ini. Aku buatin racikan itu dari daun-daunan, aku kasihkan mamanya. Ternyata anak itu sembuh, ya. Kemudian mamanya ngomel-ngomel dong, orang tetangga mulai kemarin anaknya nangis-nangis kok baru sekarang dikasih obat. Mbak Tuti itu keterlaluan, orang pinter kok diem-diem. Si Bram ini sampai nangis-nangis katanya. Kemudian dibasuh, ibunya ngasih gula kopi. Itu dari mulut ke mulut, gitu. Sampai ada media yang wawancarain aku, yaitu kalau nggak salah dulu apa ya namanya, majalah di Surabaya, bukan Liberty, satunya lagi koran, memorandum apa gitu ya. Jadi itu terus kemudian Liberty, kemudian akhirnya merambat sampai gua buat Padepokan Gunung Lawu. Padepokan Gunung Lawu yang seperti Fafa tahu sendiri, muridku pertama itu sudah ada 40 orang ya, termasuk Lembat, Bayu Gendeng, Jalu Panji Laras, terus Jalak Suleman, Suryo Lanendro, yang seperti itu. Jadi sangat luar biasa gitu loh perjalananku ini. Kemudian kayak aku meditasi di dalam air, beratku sebegini ya, 97, tetapi aku bisa ngambang dan aku bisa bertahan berjam-jam. Itu sangat luar biasa. Dan aku ngobatin orang itu, saranaku air dan api. Kadang kaki orang kubakar, lidahnya kubakar, dia dengan mandi air suci ini. Tapi Allahu alam banyak yang sudah berhasil. Eyang sebelumnya adalah seorang businesswoman. Namun di tengah perjalanannya ia merasa tidak cocok dengan pekerjaannya karena apa yang dilakukannya selalu saja membawa musibah baginya. Aku berusaha kerja ya, jadi penyiar TV apa diterima, tetapi aku sakit. Aku buka garmentku kebakar. Banyak kejadian yang tidak setuju dengan aku bekerja semacam itu. Jadi lama-lama banyak orang minta tolong, akhirnya garmennya tak selesaikan. Artinya aku tidak boleh berbisnis, aku tidak boleh kerja di apapun. Ternyata setelah aku jadi paranormal, aku bantu orang, tidak ada kejadian apa-apa. Mulus-mulus saja, tidak ada kendala apa-apa. Tahu waktu aku bisnis, aku kena demam berdarah, udah stadium 4. Tinggal berdarah aja hidung sama telinga aja. Kalau nggak gitu sudah lewat, karena suntik 1 hari itu bisa 3 kali gitu. Jadi sekarang aku jadi takut untuk berbisnis, takut untuk ini. Ya aku berterima kasih dan bersyukur. Artinya aku menjadi orang pilihan dari Eyang Rate ya.
aku jadi seperti ini sangat luar biasa. Aku tahu Suzhou, tahu Shanghai, tahu Cina, Singapura, Malaysia itu udah habis. Dari Penang sampai Malaka, ya, sampai Johor semua udah habis. Dan aku tahu India, aku tahu Australia. Jadi aku dipanggil orang untuk menjual rumah. Aku cuma bilang nanti bonusnya aku bawa ke luar negeri ya. Aku cuma pengen ngambil air suci di Cina. Aku cuma pengen sembahyang di Cina. Ya amin. Ternyata itu semua terlaksana dan menjadi bukti bahwa gaib itu ada gitu. Apa yang kumohonkan, apa yang kuminta, Allahu a'lam. Buktinya terwujud dan manusianya yang aku tolong itu masih ada semuanya. Dan seandainya ada beliau bisa bercerita gitu bahwa seperti itu. Mana Ci paspormu? Dikira orang kan aku Cina. Mana? Langsung dia uruskan semua udah siap, kita tinggal berangkat seperti itu. Jadi ini hal yang sangat luar biasa bagi aku. Aku dulu anaknya orang kaya, taunya cuma Australia doang karena memang kakakku pertama dari Australia. Kalau ke luar negeri yang lainnya nggak pernah. Kalau pilihan hidup, aku kepingin masih berdagang ya, tetapi aku dipilih sama sang gaib, sang yang dewasa ya, untuk menjalankan yatnya dan dharma ya. Artinya aku harus berdharma, memberikan talenta-talenta ini kepada orang yang memerlukan bantuanku gitu loh. Memerlukan bantuanku, misalkan anaknya ini nggak laku-laku nikah, orang ini laku tiba-tiba setelah dimandikan. Ada kejadian orang ini kesurupan, dibawa ke aku. Ada toko yang nggak laku-laku, taunya ada penghuninya, taunya disebarin tanah kuburan. Jadi itu semua aku tidak belajar. Yang gaib yang bisikin aku, cari air laut yang pertemuan dengan sungai, itu kamu siramkan di tokonya. Tahu-tahu setelah aku kerjakan seperti itu, luar biasa, normal kembali gitu. Kayak dagang bakso 1 hari gak jualan. Sekarang aku baca, lihat di Facebooknya, laris manis hari Minggu, dagangan habis sampai 7 kilo, sampai 9 kilo. Aku cuma ikut seneng dan ikut bangga aja ya, seperti